Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Indonesia. Saya bangga terlahir dan besar di Indonesia karena saya tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi satu kesatuan antar umat beragama, suku, ras, dan budaya, sehingga kita bisa hidup dalam keanekaragaman namun tetap bisa hidup dalam rukun dan damai. Indonesia juga selalu menjunjung tinggi nilai tata krama atau keramahan terhadap orang lain yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia, memiliki banyak keanekaragaman, mulai dari agama, suku, ras, dan budaya, bahasa, dan masih banyak yang lainnya. Dari banyak perbedaan itulah yang seharusnya menjadikan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena banyaknya perbedaan itu pula Indonesia semakin kaya dan semakin dikenal oleh bangsa yang lain. Kita sebagai warga negara Indonesia perlu sadar akan hal itu. Indonesia adalah negara yang besar. Kita wajib menjaga keutuhan bangsa dan negara tercinta ini. Jangan sampai kita sebagai warga negara asli malah merusak atau bahkan mempunyai cita-cita untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Kita sebagai generasi muda wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan mematuhi undang-undang yang berlaku sebagai bukti bahwa kita adalah warga negara yang baik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Ibu Nurjana, asal dari Babakan, Cirebon. Saya
sebagai ibu rumah tangga. Tragedi reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Saat itu usiaku 19 tahun, berada di wilayah Bekasi. Saya sebagai karyawan pabrik garmen. Ya, saya mengalami peristiwa tersebut. Banyak sekali keributan dan demonstrasi para buruh karyawan pabrik dan para masyarakat yang ada di sekitar lingkungan pabrik. Kurang lebih sekitar 1 tahun pada saat itu terjadi di wilayah kota dan merembet sampai ke pedesaan-pedesaan. Di saat di pedesaan itu mulai keributan mulai memuncak, jadi para pendatang disuruh bubar, disuruh pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dari kalangan para buruh, karyawan, dan para mahasiswa serta para masyarakat yang ada di lingkungan pabrik menjarah para pengusaha yang dari golongan Tionghoa Cina, sehingga para pengusaha itu menutup toko usahanya dan memberikan tulisan pribumi agar tidak dijarah oleh para masyarakat Indonesia, karena untuk menyelamatkan barang-barang dagangannya dan dia sendiri menyelamatkan entah kemana. Pesan untuk generasi muda saat ini dan untuk jangka waktu yang amat panjang, agar para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di kelas dan perguruannya masing-masing lebih mengutamakan rasa solidaritas dan persatuan antar ras dan suku bangsa, agar tercipta dari kehidupan kota dan sampai ke desa menjadi lebih aman, damai, hidup tentram, tak ada keributan. Begitu saja pesannya. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat terakhirku akan meninggalkan jejak. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu.